Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rusmansa atau biasa dipanggil Tata. Kita masuk lagi ke materi kuliah tindak pidana khusus. Mungkin kita akan bahas lebih dalam sedikit. Mata kuliah tindak pidana khusus ini membahas seputar ruang lingkup yang berkaitan dengan tindak pidana yang bersifat khusus, yaitu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman. Ingat, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa hukum selalu datang terlambat. Itu benar ya. Jadi ada kejadian dulu, dan itu tidak bisa ditindak, namun itu dianggap sebuah kejahatan. Namun karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, maka tentu si pelaku tidak bisa dihukum. Namun dibuatlah aturan agar kedepannya bahwa tindak pidana kejahatan ini tidak lagi dilakukan atau sudah adanya larangan. Nah, jadi itulah ada sebuah istilah yang mengatakan bahwa hukum selalu datang terlambat karena dia harus ada kejadian dulu baru dibuatkan aturan, nah, kemudian menjadikan sebuah acuan bahwa nanti ke depannya bahwa itu perbuatan sudah masuk ke ranah yang dilarang atau masuk ke ranah tindak pidana. Demikian juga dengan masalah tipitus ini ya, tindak pidana khusus ini, eh, dia lahir atau dia timbul karena di KUHP, ingat, karena di KUHP dan KUHAP, di KUHP dan KUHAP itu tidak bisa mengakomodir bagaimana menyelesaikan case hukum seperti itu. Maka timbullah akhirnya undang-undang tersendiri di luar KUHP dan KUHAP untuk menyelesaikan kasusnya. Dan ingat juga ada pepatah, bukan pepatah, ada adagium yang menyatakan bahwa lex specialis derogat lex generalis, artinya undang-undang khusus itu mengenyampingkan undang-undang yang umum. Artinya begini, ketika hal tersebut ada undang-undang khusus yang mengaturnya, maka itu yang dipakai, bukan undang-undang umum ya. Jadi dia menggugurkan undang-undang yang umum karena sudah diatur secara khusus. Misalnya tipikor. Tipikor tidak bisa memakai undang-undang KUHP ya. Jadi dia ada undang-undang tersendiri. Nah, terus perpajakan. Nah, di KUHP juga tidak mengatur terkait bagaimana menyelesaikan kes perpajakan, maka ada undang-undang tersendiri terkait masalah perpajakan ataupun kejahatan ekonomi lainnya. Nah, atau kejahatan perbankan misalnya, masalah kita anggap saja apa itu namanya, pemalsuan kartu kredit. Nah, ini terkait masalah kecanggihan teknologi yang di KUHP juga tidak mengakomodir bagaimana menyelesaikan kasus tersebut ya. Atau lama yang dulu itu pernah carding namanya. Carding itu adalah sebuah tindak pidana yang mengambil data orang, mengambil data seseorang, eh, dalam tanda kutip datanya itu terhubung dengan kartu kredit ya. Terus kartu kreditnya itu dipalsukan karena data orang tadi sudah didapatkan sama pelaku, kemudian dipalsukan yang kartu kredit, akhirnya dipakai kartu kredit untuk keperluannya hingga kartu kredit orang itu terpakai. Ya, artinya orang menerima mendapatkan kerugian gara-gara kartu kreditnya diduplikat. Dan itu sering terjadi ya, apalagi sebelum kita yang paham masalah penipuan kartu ini, scam-scam lewat kartu kredit, banyak sekali terjadi kecurian masalah kartu kredit yang tiba-tiba ada pemakaian kreditnya, padahal si user atau penggunanya itu tidak pernah menggunakan kartu tersebut. Nah ini adalah salah satu juga masuk ke tindak pidana khusus ya, karena tidak diatur di KUHP. Nah, terus juga ada undang-undang ITE. Nah, ini juga masuknya khusus ya. Kenapa? Karena di KUHP tidak mengatur. Walaupun ada di KUHP yang mengatur masalah, contoh kecil saja, masalah ujaran kebencian. Di KUHP kan ada tuh. Namun karena fasilitas yang dipakai di sini adalah elektronik dan di KUHP tidak mengenal elektronik. Di KUHP tidak ada istilah kegiatan berelektronik, itu belum ada di KUHP karena ingat KUHP itu adalah serapan dari Belanda ya, itu warisan dari zaman Belanda, jadi itu waktu itu belum ada istilah namanya dunia elektronik atau dunia maya atau dunia medsos lah, maka dibuatlah undang-undang ITE. Nah ini juga masuk namanya undang-undang khusus ya.
salah satu bagian dari tindak pidana khusus. Nah, terus lagi masalah pidana anak. Di KUHP kan juga tidak mengatur masalah ketika kejahatan tersebut dilakukan oleh anak di bawah umur. Misal ya, nauzubillah ya, jangan sampai terjadi sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, di KUHP kan mengatur bahwa anak yang di bawah umur itu tidak bisa dihukum. Maka dibuatlah sebuah aturan terkait hal tersebut, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, dibuatlah undang-undang terkait pidana anak atau kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Begitu ya. Nah, secara general seperti itu. Eh, apa itu tindak pidana khusus? Selama kita tahu regulasi secara umum, maka tentu kita bisa membedakan sedikit bagaimana cara membedakan hukum tindak pidana khusus. Intinya begini, kalau Anda tahu pidana umum, maka selayaknya juga lah Anda tahu pidana khusus. Seperti itu ya. Nah, dalam kajian nanti kita akan membagi ada 9 modul yang kita akan bahas. Nah, yang pertama itu membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya. Gitu ya. Yang kedua, membahas tentang tindak pidana korupsi. Jadi kita sudah masuk nanti ke ranah perbuatannya. Di yang kedua, terus di modul 3 itu membahas tentang kejahatan hak asasi maaf, membahas tentang hak asasi manusia terhadap baik, saya lanjutkan. Ini membahas tentang terkait pelanggaran HAM berat ya. Pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, begitu ya. Terus yang di modul 4 nanti ada tindak pidana pencucian uang, atau bisa kita singkat ya, kalau di dunia peradilan itu TPPU namanya, tindak pidana pencucian uang. Ini karena zaman elektronik lebih canggih ya, untuk mencuci uang, mencuci dalam konteks bukan mencuci pakai deterjen ya, tapi bagaimana membuat seolah-olah uang itu didapatkan dengan cara yang baik. Nah, padahal dia adalah hasil dari uang yang tidak bagus. Contoh simpelnya begini, ini paling simpel saja. Saya tidak mengajarkan, paling simpel saja. Bagaimana cara mencuci uang dengan cepat zaman sekarang ini tentu kita harus memikirkan bagaimana menanggulangi masalah ini ya. Anggap begini, hasil uang korupsi, nah ini kan uang haram ini, artinya uang yang ilegal hasilnya, uang yang didapatkan secara ilegal. Belikan BTC, Bitcoin maksudnya, belikan Bitcoin. Siapa yang tahu? Dari Bitcoin kita rubah ke valuta asing yang lain, kita jual ke dolar, ya kan? Kita kirimkan ke teman dalam bentuk dolar. Nah, kita konversi dari BTC terus jadikan ke dolar, kita kirimkan ke teman. Teman bisa saja lagi rubah lagi ke valuta asing yang lain, kemana begitu? Atau dia belikan online, atau belikan lagi modal buat BTC lagi misalnya, dijadikan modal atau deposit. Siapa yang bisa melacak itu? Nah, ini salah satu cara simpel ya, cara simpel untuk melakukan money laundering atau pencucian uang, atau dengan cara yang bukan lebih rumit, dengan cara yang lebih kapasitasnya besar, uang tipikor, uang korupsi maksudnya, uang ilegal, dibelikan saham di luar negeri, dibelikan saham di luar negeri, yang mana perusahaan itu adalah fiktif. Nah, ini saya lupa nama, ada satu judul film itu, lupa nama judul saya, maaf, nanti saya coba akan cari lagi Pak, itu film apa lupa saya judulnya. Di situ bagaimana tindak pidana pencucian uang begitu masif dilakukan, dan ini fakta ya, artinya bukan fakta, ini terjadi dan menjadi rahasia umum bagaimana mencuci uang dari uang ilegal menjadi uang seolah-olah menjadi uang yang legal begitu. Jadi dia membeli sebuah saham di perusahaan fiktif, kemudian ada kan istilah untung lah, bagi untung lah ya. Nah, untungnya itu yang diambilnya. Jadi dia ketika dicek uangnya dari mana, dia bisa menunjukkan bahwa ini adalah uang hasil keuntungan menanam saham di perusahaan yang dia tanamkan. Dan ini perusahaannya di apa di perusahaan ini adanya di luar ya,
khususnya bukan di Indo, di Indonesia. Mungkin ada di Indonesia, tapi saya kurang paham di Indo ada apa tidak. Tapi di luar ada eh, yang melakukan hal tersebut. Dan ini luar biasa ya, masifnya pelaku-pelaku bisnis kelas atas yang melakukan hal tersebut, menanam perusahaan di perusahaan fiktif. Nah, begitu ya, di perusahaan fiktif. Terus apakah ada keamanan? Nah, ini bukan lagi bicara bicara masalah apakah dia akan aman menanam saham di situ, bukan lagi masalah dalam konteks itu ya, karena ini juga orang jahat ya kan. Ketika orang jahat itu saling membantu-bantu, itu juga hanya hanya keyakinan aja. Ah, yakin saja nih uang saya nggak bakal diambilnya. Ya, who knows. Walaupun juga toh misalnya hilang, ya sudahlah. Itu resiko dia ketika mencuci uang yang dia tidak percaya. Begitu ya. Mungkin saya agak-agak melenceng sedikit ketika masuk ke ranah situ. Tapi itulah contoh sederhana bagaimana TPU itu terjadi. Begitu ya. Nah, terus terkait membahas tentang perpajakan, nah ini orang ngamplang pajak ya, nggak bayar pajak tuh, atau mengakali pajak, ini adalah sebuah tindak pidana. Contoh simpel saja. Penghasilan, nah ini pajak penghasilan, anggaplah kalau saya mungkin tidak seberapa, jadi juga ngapain ngamplang pajak kan. Tapi bagi seorang pebisnis atau artis misalnya yang ketika per jamnya itu ratusan juta, tentu kan ada nilai pajak di dalamnya. Dan ketika melaporkan itu tidak dilaporkan secara real ya, itu jadi diperkecil, pemasukannya diperkecil, akhirnya juga pengeluaran pajaknya diperkecil. Padahal faktanya itu luar biasa. Ingat waktu dulu ketika mendapatkan amnesti pajak para artis ya kan, Hotman Paris itu pajaknya berapa? Hampir 1, berapa M ya? Wah itu luar biasa. Bayangkan kalau itu setiap orang-orang kaya ya, setiap orang-orang kaya melakukan apa namanya, bukan markup ya, markup kan diperbesar, tapi memperkecil apa namanya, penghasilannya, biar pajaknya juga kecil. Ini pengembangan pajak ya, dan itu juga termasuk dalam ranah tindak pidana ya. Nah, bukan perdata, tapi tindak pidana. Kita anggap dia menipu negara. Begitu. Nah, mungkin cukup dulu sampai di sini. Nanti kita di lain waktu kita akan coba ke bahas yang lebih dalam. Mungkin ada tertinggal tadi beberapa, tapi tidak apa-apa. Kita akan sambung lagi di lain waktu. Demikian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.